Sejak bergabung dengan Liverpool, Chiesa baru bermain dalam 4 pertandingan di semua kompetisi, dengan total waktu bermain hanya 18 menit di Premier League. Pemain berusia 27 tahun ini kesulitan menjaga kebugarannya, dan bahkan absen dari skuad dalam pertandingan terakhir melawan West Ham. Menurut laporan jurnalis Anfield Watch, Peter Staunton, Arne Slot tidak puas dengan sikap dan dedikasi Chiesa selama sesi latihan, yang menunjukkan bahwa sang pemain kurang berusaha untuk mendapatkan tempat di tim utama. Selain itu, Chiesa dikabarkan tidak menyukai cuaca di Inggris, dan kesulitan beradaptasi dengan kerasnya gaya bermain di Premier League. Kondisi ini memperkuat spekulasi bahwa ia mungkin segera meninggalkan Anfield. Beberapa klub Serie A, seperti Napoli, Fiorentina, dan Inter, disebut tertarik membawanya kembali ke Italia pada bursa transfer Januari ini. Alexander-Arnold, yang kontraknya di Liverpool akan berakhir pada 2025, dikabarkan lebih berpeluang pindah ke Santiago Bernabeu daripada memperpanjang kontraknya di Anfield. Menurut laporan Marca, Real Madrid telah mengajukan tawaran resmi untuk merekrut bek kanan timnas Inggris itu pada bursa transfer Januari. Namun, Liverpool langsung menolak tawaran tersebut. Spekulasi mengenai masa depan Arnold semakin memanas setelah Michael Owen memberikan komentar tajam di media sosial. Ia menyatakan bahwa Real Madrid sudah menunjukkan niat untuk merekrut Alexander-Arnold. "Saya yakin, ini hanya soal waktu sebelum dia bergabung dengan mereka. Jika dia berencana memperpanjang kontraknya di Liverpool, Madrid tidak akan mengambil langkah resmi ini. Pasti sudah ada pembicaraan rahasia. Ini adalah kabar besar." Rashford, yang telah menjadi pemain kunci di Manchester United, dan sering diandalkan oleh sejumlah manajer sebelumnya, kini menghadapi tantangan baru, sejak Ruben Amorim menjadi pelatih MU. Perubahan gaya bermain yang diterapkan Amorim, membuat Rashford kesulitan mendapatkan tempat di starting line-up. Bulan lalu, Rashford sempat menyatakan dalam sebuah wawancara, bahwa ia siap menghadapi tantangan baru, yang memicu spekulasi tentang kemungkinan kepindahannya. Saat jendela transfer Januari dibuka, The Sun menerbitkan artikel, yang menyebutkan Rashford sedang dalam proses meninggalkan MU, dan tengah berdiskusi dengan agen barunya. Namun, Rashford dengan tegas membantah klaim tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Ada banyak cerita palsu yang ditulis dalam beberapa minggu terakhir. Tetapi, ini sudah terlalu jauh, tulisnya. Fikayo Tomori, yang mengawali karirnya di Akademi Chelsea, sempat kesulitan mendapatkan tempat di tim utama, sebelum dijual ke AC Milan pada 2021. Namun, situasi terbaru di San Siro, membuka kemungkinan bagi Tomori untuk kembali ke Stamford Bridge. Dilaporkan, bahwa Tomori tertarik untuk kembali ke Inggris pada bursa transfer Januari. Meski Chelsea menjadi salah satu klub yang ditawari jasa bek tengah tersebut, mereka harus menjual pemain terlebih dahulu untuk mengakomodasinya. Sky Sport menyebut, bahwa kesepakatan ini hanya mungkin terjadi jika Chelsea melepas salah satu bek mereka saat ini, terutama Axel Disasi. Sementara Chelsea masih mempertimbangkan langkah mereka, Juventus semakin serius dalam upayanya merekrut Tomori. Klub asal Turin itu dikabarkan ingin memperkuat lini belakang mereka pada Januari, dan siap mengeluarkan dana sekitar 25 hingga 30 juta euro untuk mendatangkannya. Christopher Nkunku, dikabarkan tidak puas dengan situasinya di Stamford Bridge, karena minimnya kesempatan bermain dalam pertandingan penting Liga Primer. Meskipun ia menjadi andalan di tim B Chelsea, untuk Liga Konferensi dan kompetisi piala, Nkunku kesulitan mendapatkan peran signifikan di Liga Utama Inggris. Kabar mengenai ketidakpuasan pemain berusia 27 tahun ini telah beredar selama berminggu-minggu, memicu spekulasi tentang kemungkinan kepindahannya pada Januari. Menurut laporan dari Fitchages, Arsenal telah memantau situasi Nkunku di Chelsea, dengan niat untuk merekrutnya. Selain Arsenal, klub-klub seperti PSG, Manchester United, dan Barcelona, juga dilaporkan tertarik untuk mendapatkan jasanya. Pada pekan ke-19 Liga Inggris kemarin, Arsenal berhasil meraih kemenangan 3-1 saat melawan Brentford. Kemenangan tersebut, membawa The Gunners ke posisi kedua klasemen sementara, dengan perolehan 39 poin dari 19 pertandingan, terpaut 6 poin dari Liverpool yang memimpin di puncak klasemen. Setelah pertandingan, pelatih Arsenal, Mikel Arteta, memberikan komentar mengenai peluang timnya untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Arteta memilih untuk tidak terlalu banyak berspekulasi, dengan menegaskan bahwa fokus utamanya adalah memenangkan setiap pertandingan yang ada di depan. "Kami hanya bisa fokus pada pertandingan berikutnya, dan melihat apa yang akan terjadi," ujar Arteta seperti dikutip dari Sky Sports. "Kami tidak bisa mengendalikan segalanya, tetapi apa yang ada dalam kendali kami, harus kami lakukan dengan sebaik mungkin," tambahnya. Barcelona dikabarkan akan segera memulai pembicaraan baru dengan agen Frenkie de Jong terkait perpanjangan kontraknya. Gelandang asal Belanda itu saat ini terikat kontrak hingga 2026, tetapi spekulasi mengenai masa depannya di klub terus mencuat. Menurut laporan Diario AS, Direktur Olahraga Barcelona, Deco, berencana mengadakan negosiasi yang mencakup pemotongan gaji signifikan.
De Jong saat ini merupakan salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di tim utama. Dan Barcelona ingin memangkas jumlah tersebut secara drastis, bahkan hanya menawarkan separuh dari gaji yang ia terima saat ini. Meski begitu, De Jong sebelumnya telah menyatakan bahwa ia mencintai Barcelona, dan ingin melanjutkan karirnya di klub Catalunya. Namun, untuk tetap bertahan, tampaknya ia harus bersedia menerima pengurangan gaji. Barcelona menghadapi tantangan besar jelang paruh kedua musim 2024-2025. Selain mengalami penurunan performa, mereka terancam kehilangan Dani Olmo karena masalah registrasi ulang pemain akibat kondisi keuangan klub yang sulit. Situasi ini memunculkan ketidakpastian mengenai kontribusi Olmo di La Liga pada paruh kedua musim ini. Di tengah masalah tersebut, komentar lama Lionel Messi tentang Presiden Joan Laporta kembali menjadi sorotan. Messi pernah menuduh Laporta munafik karena menyatakan di depan publik bahwa Messi menolak bermain gratis untuk Barcelona pada 2021. Messi membantah klaim tersebut dengan menegaskan bahwa ia tidak pernah menerima tawaran seperti itu, meskipun siap membantu kondisi keuangan klub. Beberapa pendukung Barcelona pun menilai bahwa Olmo bisa berpotensi dibohongi layaknya Lionel Messi. Lini depan Manchester United musim ini tampil di bawah ekspektasi. Marcus Rashford dikabarkan tengah mempertimbangkan mencari tantangan baru. Sementara Joshua Zirkzee kemungkinan akan pindah ke Italia karena kesulitan beradaptasi. Situasi ini mendorong Ruben Amorim untuk mempercepat rencana mendatangkan Victor Gyökeres, yang awalnya direncanakan bergabung pada musim panas 2025. Namun, langkah ini menghadapi kendala besar, baik dari segi proses maupun biaya. Sporting Lisbon menetapkan klausul pelepasan sebesar 80 juta pound sterling untuk Gyökeres, jika ingin memboyongnya pada pertengahan musim. Walaupun harga tersebut bisa lebih rendah di musim panas, Sporting tetap tidak ingin melepas striker andalannya dengan harga murah pada Januari, terutama karena peran penting Gyökeres bagi tim. Liverpool masih menghadapi kendala besar terkait pembaruan kontrak para pemain bintangnya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Mohamed Salah, penyerang andalan mereka. Sebelumnya, Mo Salah sempat mengejutkan para penggemar The Reds dengan pernyataannya bahwa ia mungkin akan hengkang karena belum mendapatkan kontrak baru. Menurut laporan jurnalis asal Prancis, Romain Gaudin, Salah kini menjadi target utama Paris Saint-Germain. Klub raksasa Prancis itu dikabarkan telah menyiapkan tawaran istimewa, termasuk gaji fantastis untuk bintang asal Mesir tersebut. PSG disebut menawarkan gaji sebesar 500.000 euro, atau sekitar 8,5 miliar rupiah per pekan, dan kontrak berdurasi 3 tahun. Martin Zubimendi tengah menjadi sorotan sejumlah klub elit Eropa, berkat penampilan cemerlangnya bersama Real Sociedad dan tim nasional Spanyol. Gelandang Sociedad ini memiliki klausul pelepasan senilai 1 triliun rupiah. Laporan menyebutkan bahwa Zubimendi menjadi incaran Real Madrid, yang berupaya memperkuat lini tengah mereka. Dikenal dengan kemampuan teknis dan defensifnya yang mumpuni, Zubimendi dinilai dapat menghadirkan dimensi baru dalam permainan Los Blancos. Namun, kedatangan Zubimendi di Santiago Bernabeu berpotensi menandai akhir era Luka Modric. Real Madrid dikabarkan mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang kontrak Modric, yang akan habis di akhir musim. Meski keputusan ini sulit secara emosional, langkah tersebut dinilai sebagai strategi untuk menjaga performa tim di masa depan. Tottenham Hotspur dikabarkan tertarik merekrut gelandang Manchester City, Jack Grealish, pada bursa transfer Januari 2025. Berdasarkan laporan Daily Mail, Tottenham harus bersaing dengan Newcastle United untuk mendapatkan tanda tangan Grealish. Disebutkan bahwa Grealish berpotensi bergabung dengan Tottenham melalui status pinjaman, dengan syarat Manchester City tetap menanggung gajinya sebesar 300.000 pound sterling, atau sekitar 6 miliar rupiah per minggu. Ketertarikan Tottenham terhadap Grealish sebenarnya sudah ada sejak 2018, ketika ia masih bermain untuk Aston Villa. Saat itu, mereka mencoba mendekatinya, setelah Aston Villa gagal promosi ke Liga Inggris. Namun upaya Tottenham saat itu gagal, karena kalah bersaing dengan City, yang menebusnya dengan harga mahal. Ule Romeni bergabung dengan FC Utrecht pada tahun 2023, dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2026. Selama membela Utrecht, ia sering menjadi andalan tim. Namun, belakangan muncul spekulasi mengenai masa depannya, meskipun kontraknya masih tersisa 18 bulan. Romeni dikabarkan menarik minat Oxford United, klub divisi Championship Inggris, yang mayoritas sahamnya dimiliki Erick Thohir. Klub ini juga diperkuat gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Rumor beredar bahwa Oxford United berencana merekrut Romeni pada Januari 2025. Kabar terbaru menyebutkan bahwa negosiasi antara Oxford dan Utrecht telah selesai. Utrecht dikabarkan setuju melepas Romeni dengan biaya transfer sebesar 2 juta euro, atau sekitar 33,6 miliar rupiah. Informasi ini dilaporkan oleh Telefootball.
AS Roma dan Inter Milan tengah merancang kesepakatan pertukaran pemain yang melibatkan dua pemain timnas Italia, Lorenzo Pellegrini dan Davide Fratesi. Kedua pemain dikabarkan kurang puas dengan situasi mereka di klub masing-masing. Lorenzo Pellegrini, yang juga kapten AS Roma, kehilangan tempatnya di tim utama sejak kedatangan Claudio Ranieri. Sementara itu, Davide Fratesi mengalami keterbatasan waktu bermain di bawah arahan Simone Inzaghi. Sebagai respons, agen kedua pemain sedang berupaya mencari solusi terbaik. Menurut laporan dari Il Romanista, pembicaraan awal sudah dimulai antara kedua klub dan pemain. Meski kesepakatan ini cukup kompleks, proses diskusi sudah berjalan, dan tampaknya lebih dari sekadar ide belaka. Barcelona mengalami kerugian besar, setelah La Liga menolak pendaftaran Dani Olmo menjelang batas waktu pada Januari 2025. Saat ini, Olmo secara teknis berstatus tanpa klub, atau free agent. Jika Olmo benar-benar meninggalkan Catalunya, Barcelona akan menghadapi kerugian di berbagai aspek. Pertama, klub tetap harus membayar gaji Olmo, sesuai kontraknya yang berlaku hingga 2030, dengan total mencapai 41 juta pound sterling. Kedua, Barcelona juga masih memiliki kewajiban membayar 47 juta pound sterling kepada RB Leipzig, sebagai bagian dari kesepakatan transfer saat mendatangkan Olmo. Terakhir, Barca kehilangan potensi pendapatan dari penjualan Olmo, yang menurut Transfermarkt memiliki nilai pasar sebesar 53 juta pound sterling. Manchester City diprediksi tidak akan mencoba merekrut Martin Zubimendi pada bursa transfer Januari mendatang. Gelandang Real Sociedad itu masih belum tertarik untuk pindah ke Inggris. Sebelumnya, Arsenal, Manchester City, dan Liverpool telah menunjukkan minat besar terhadap pemain berusia 25 tahun tersebut. Namun, prioritas Zubimendi tetap bermain di Spanyol. Menurut laporan TBR Football, tidak ada tawaran dari klub Premier League yang diharapkan pada Januari. Akibat kegagalan mendekati Zubimendi, Manchester City mulai mempertimbangkan alternatif lain. Salah satu nama yang menjadi fokus adalah Bruno Guimaraes. Dengan semakin dekatnya jendela transfer musim dingin, perhatian kini tertuju pada langkah konkret City untuk memboyong pemain asal Brasil tersebut. Kedatangan Mbappe ke Real Madrid sempat memunculkan spekulasi terkait kemungkinan konflik internal, terutama karena posisi sayap kiri yang menjadi favorit Mbappe sudah ditempati oleh Vinicius Junior. Namun, meski ada kabar tentang potensi perselisihan, keduanya tetap menunjukkan sikap profesional dan memberikan kontribusi solid untuk membawa tim kembali ke jalur kemenangan. Dalam wawancara dengan Real Madrid TV, Mbappe menyampaikan rasa hormatnya kepada Vinicius. Semua orang tahu kualitas yang dia miliki. Dia sudah meraih banyak gelar bersama tim, dan sekarang juga penghargaan individu. Namun, yang paling saya kagumi adalah kerendahan hatinya, kata Mbappe. Ia juga menambahkan, saya harus menyesuaikan diri dengan tim ini, tetapi mereka sangat baik kepada saya, termasuk Vinicius. Untuk itu, saya sangat berterima kasih. Barcelona menghadapi kendala besar dalam upaya memperkuat posisi sayap kiri, setelah Kvaratskhelia memutuskan memperpanjang kontraknya dengan Napoli hingga 2029. Keputusan ini mengakhiri rumor yang sempat menghubungkan pemain asal Georgia tersebut dengan kepindahan ke klub Katalan. Langkah ini menjadi keuntungan besar bagi Napoli, karena mereka berhasil mengamankan salah satu pemain andalan mereka untuk jangka panjang. Sebaliknya, Barcelona kini harus merancang ulang strategi transfer mereka. Dengan situasi keuangan yang menantang, klub sangat membutuhkan pemain berkualitas untuk memperkuat lini serang, terutama di sektor kiri, di mana saat ini hanya Rafinha yang menjadi opsi sayap kiri alami. Claudio Echeverri akan resmi bergabung dengan Manchester City mulai Februari mendatang, dan diharapkan menjadi tambahan energi baru bagi skuad asuhan Pep Guardiola. Berdasarkan cuitan pakar transfer Fabrizio Romano, Echeverri akan bergabung setelah menyelesaikan kejuaraan Amerika Selatan U20. Pemain muda berbakat ini telah menandatangani kontrak dengan City hingga 2028. Namun, sebelumnya ia tetap memperkuat River Plate sebagai pemain pinjaman hingga Januari tahun ini. Dengan masa peminjamannya yang kini berakhir, publik Etihad siap menyambut Echeverri sebagai pemain baru di bursa transfer Januari. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan angin segar di tengah penurunan performa tim Pep musim ini. Dijuluki setan kecil, Echeverri juga dianggap sebagai calon penerus Kevin De Bruyne di Manchester City. Inter Milan berhasil menaklukkan Atalanta dengan skor 2-0 dalam pertandingan semifinal Supercoppa Italiana. Denzel Dumfries menjadi pahlawan kemenangan Inter dengan menyumbangkan 2 gol yang dicetak di babak kedua. Kemenangan ini memastikan La Beniamata melaju ke final Piala Super Italia 2024, di mana mereka akan menghadapi pemenang laga semifinal lainnya, antara Juventus dan AC Milan.